sama. Oke, terima kasih. Kenapa saya memulai dengan pertanyaan itu? Nanti saya akan jelaskan perjalanan Metaverse Technology. Kita sejak 2009 membangun teknologi versi London Stock Exchange, dan 2 kali berturut-turut tahun 2019, 2020 mewakili pemerintah Indonesia, kebetulan bersama Tokopedia tahun 2019 di Davos di World Economic Forum. Kalau di situ ada tulisannya 10 tech entrepreneurs you should keep your eye on, itu bukan saya, tapi CEO kami ya, jadi supaya nggak salah. Kita sudah deploy di 20 negara proyek yang berbasiskan Metaverse, mulai dari presidential campaign di Nigeria sebelum Bapak Muhammad Buhari dan wakilnya Yemi Osinbajo jadi presiden Nigeria. Kita sempat kirim tim kita ke sana, kebetulan salah satu leadnya ada di ruangan itu, yaitu Yasha Hattab, International Business Development Director-nya WIR, yang hadir bersama saya hari ini. Terima kasih Yasha. Jadi kita pure Indonesian company, tapi ada di project deployment di 20 negara. Salah satu di US, yaitu klien kita adalah Pharrell Williams yang nyanyi lagu Happy. Kalau kemudiannya di New York bisa mengenjoy AR platformnya atau Metaverse platformnya, itu kita semua yang kerjain. Oke, so ini sedikit mengenai kita. Tadi sudah dimention oleh moderator, baru saja kita dinoted sebagai Metaverse Tech Company oleh Forbes Europe tahun ini bersama dengan Apple, Facebook, Microsoft, dan yang lain-lainnya. Mohon didukung sebab yang paling mungil kita Pak Wali Kota. Nah, ini di dunia nyata offline saya punya SHM-nya Pak. Saya bayarnya pakai mata uang resmi, rupiah ataupun yang lain. Sistemnya centralized governance. Kalau saya punya rumah digital, di Metaverse dunia virtual, saya nggak pegang SHM, saya pegang kasarnya NFT-nya. Ya jangan kaget, perdagangan NFT bisa seperti sekarang ini, cuma hati-hati sebab ini masih perjalanan awalnya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya dunia Metaverse secara langsung dengan blockchain, tetapi mereka saling mendukung satu sama lainnya. Lalu pertanyaannya, WIR itu di mana? WIR itu letaknya adalah di platform. Dari awal kita membangun platformnya. Lalu perusahaan lain seperti Meta, Microsoft, Google, mereka ada di platform kebanyakan dan juga ada di hardware. Jadi kalau Bapak Ibu kapan-kapan bisa lihat video YouTube kita sudah mencoba 5-6 tahun yang lalu kacamata augmented reality yang sangat tebal, nanti mungkin ada videonya, yang bisa melihat sebuah konten muncul tanpa handphone lagi. Yang 5-4 tahun yang lalu saya sudah mencoba contact lens, soft lens, augmented reality, dipakai, nyalain konten, langsung muncul depan mata saya. Lalu content player siapa? Semua perusahaan, semua kota, semua content maker. Ini kayak kalau zamannya web 2.0, YouTuber itu yang bikin konten. Nanti di web 3.0 Metaverse ada content maker khusus Metaverse, sebab semuanya akan 3D. Ya. Kenapa kok dunia Metaverse sebagai basic tadi menjadi penting? Ini kembali ke pertanyaan awal saya. Ini perjalanan dari sebuah evolusi Metaverse. Ya. Kita ke sisi yang tahun 23 dulu. Ketika internet belum ada. Ketika
ngelihat konten itu harus langsung dengan mata sendiri. Kalau saya mau melihat menara Eiffel di Paris, zaman nggak ada internet dan nggak ada kotak TV, nggak ada opsi kecuali saya mungkin harus naik kapal ke Prancis dan berdiri di depan menara Eiffel, saya lihat langsung kontennya. Jadi interaksi mata saya dengan konten itu langsung real, yang kita sebut dengan realita yang sesungguhnya. Tapi pada masa dulu tidak semua orang punya uang untuk ke Paris, betul nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang mereka lakukan? Ada beberapa orang pandai membawa konten yang namanya menara Eiffel ke dalam sebuah kotak yang namanya television. Bedanya dulu sama sekarang apa kotaknya? Kalau dulu lihatnya hitam putih, betul nggak? Habis nonton ditutup. Saya masih ingat banget di rumah saya, lalu muncul TV berwarna, ya kontennya lebih bagus, bisa berwarna. Lalu yang menjadi significant change itu adalah bingkainya, kita sebut frameless. Frameless itu masa depan tanpa bingkai. Bingkai TV menjadi semakin apa Bapak Ibu? Kecil, tipis, betul. Semakin tipis, layarnya menjadi semakin besar. Dulu mana ada, benar ketika saya masih kecil, LED 50 inch Pak. Nggak ada sama sekali. Lalu datanglah sahabat kita yang namanya internet, yang dimana percepatan konten untuk bisa ada di muka dan mata kita itu luar biasa, just a matter of seconds. Apalagi kalau kita lihat Telkom selalu mempush ke arah sana sekarangnya untuk cepat. 5G is a foundation buat metaverse, ya. Bahkan ada studi dari sebuah electronic brand yang besar di Korea yang mengatakan seperti ini, teman-teman, mata kita itu tidak dilahirkan untuk melihat segala sesuatu atau segala konten. Foto dekat mobil kerennya temen, seakan-akan Microsoft muncul dengan metaverse-nya di mana-mana kan. Lalu generasi muda bisa bercakap-cakap dengan beliau. Cuma yang menariknya, kita dari pihak mereka minta semua logo partai termasuk logo oposisinya juga dihidupkan dan munculnya Muhammad Buhari gitu Pak. Nah ini dengan kacamata HoloLens. Exhibition Painting 2018-2017 ini punyanya Microsoft, tapi platformnya kebetulan kerjasama sama kita untuk production. Kacamata itu standar, bukan VR. Tangan kita jadi remote-nya. Sekarang kacamatanya udah kayak gini, nanti begitu kacamata. Dan kita termasuk salah satu perusahaan di Asia yang terima pertama kali kacamata seperti ini. Dan pemainnya itu nggak hanya Amerika, terima kasih, tetapi juga ada negara seperti China, UK dan yang lain-lainnya. Kalau di Indonesia kita memikirkan gimana sih supaya bisa ketemu avatar nggak pakai handphone tapi nggak pakai kacamata dan dengan konektivitas yang terbatas, kan pasti teman-teman bilang, wah kalau konektivitasnya terbatas susah nih. Ya kita pernah bikin buat BTS Tokopedia. Jadi kita taruh layar besar, Bapak Ibu tinggal berdiri depan layarnya, lalu dipromotin langsung BTS. Ya bentuknya kayak begini. Nah jadi berdiri aja. Langsung bisa foto. Nanti Anda bisa ketemu BTS dimanapun. Ya, dan kita udah kerjakan ini juga sudah cukup lama. Ya. Kita membangun metaverse platform yang penting ya, key-nya adalah mereka dimiliki semua orang. Kedua, metaverse harus kredibel dan harus bisa divalidasi siapa penggunanya. Makanya
beberapa tahun belakangan kita sempat meletakkan layar O2O kita di minimarket. Ini salah satu contohnya. Cuma belum avatar manusia, tapi avatarnya pemasar. Avatar soalnya aku mau nyobain mesinnya Just 2.0. Pasti kalian semua penasaran kan? Yuk langsung kita aja. Nah, biasa promo ada di Jakarta sudah ada bersama Hilo School. Jadi avatarnya siapa? Susu Hilo packaging, kemasan yang ada di Alfa. Tapi apa yang terkoleksi? Interaktivitas dan data. Contohnya seperti ini. Jelaskan dulu. Nah, itu avatarnya muncul. Kita pilih Ya. font foto. Lalu Anda Kita bisa karakter, berinteraksi, main, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa temukan di Alfamart tertentu. Ya, Untuk makasih, informasi lebih lanjut tentang lokasinya, kalian nanti bisa milih jadi avatar. Visit Makassar misalnya, kaosnya digital ya. Habis itu setelah jadi avatar bisa Bapak Ibu min NFT-nya dan Ibu memiliki dan Bapak memiliki avatar Bapak Ibu. Lalu ada satu tombol lagi, Ibu tekan, Bapak Ibu jalan langsung masuk ke dunia Metaverse Indonesia. Semuanya real time, ya. Jadi O2O-nya harus jalan, ya. Reality market leader set to explore interest in this space. Nigeria's presidential candidate Muhammadu Buhari used this app to attract And a new universe to come. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan. Baik. Baik, terima kasih pencerahannya kepada kami Pak Daniel. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan yang pertama kami memberikan kesempatan untuk Bapak Wali Kota Makassar memberikan pertanyaan kepada Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya mencoba menyampaikan beberapa poin-poin dari hasil apa yang beliau sampaikan. Yang saya tangkap yang pertama, kalau kita punya avatar, dia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita atau cicit kita. Betul Pak ya? Betul Pak, betul. Jadi bikin kisah avatar tak? Kalau kita mau ditahu sama cucu tak? Ini serius loh, ini teknologi baru. Bahwa salah satu warisan kita, selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek sama nenek, kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah saatnya sekarang dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Dia bisa berbicara betul Pak ya? Bisa. Jadi dia bisa berbicara kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya di avatar, di Metaverse, dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Betul Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi ini perlu para alim ulama juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Kalau saya ingin memperkenalkan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini. Ini adalah peta kota Makassar yang sudah direvisi. Kami akan tiga dimensikan ini. Dan setiap orang yang ingin jalan di kota Makassar sampai ke seluruh lorong, itu tidak perlu mengunjungi di situ, tapi dia masuk dunia Metaverse. Apa bisa seperti itu Pak? Tepat sekali Pak. Jadi nanti kalau Makaverse jadi, kita semua bisa berkunjung ke kota Makassar 24 jam 7 hari, persis perbandingannya 1:1, dan kita bisa memiliki bahkan lahannya, dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D Pak. Walaupun manusianya sudah istirahat, tapi avatarnya bisa melayani kalau ada yang tanya. Bisa. Nah ini teman-teman sekalian, ini hal baru, saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin avatar, misalnya Pak Sekda bikin avatar, Pak Sekda lagi tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekda, itu bisa.
karena dia tanya ke avatarnya. Cocok begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi ini perlu kita tahu bahwa, jadi kalau Pak Erik lagi tidur, ada teman-teman partai mau ketemu saja di metaverse. Biar Pak Erik lagi tidur. Jadi kalau ada yang suka tidur siang, ini paling menolong ini. Ya, ini bisa tidur siang. Bikin cepat kita punya avatar, supaya kita bisa tidur siang. Ya, jadi tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Jadi yang suka tidur pagi ini menolong sekali, cepat kita bikin avatar tak. Cocok Pak ya? Nah. Betul. Nah, yang ketiga, ini banyak pertanyaan saya nih Pak. Pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu anak-anak saja tidak pernah ada, anak-anak tidak pernah lihat ayam. Tidak pernah tahu ayam itu bertelur. Avatar bisa menolong kita dengan reality, dengan virtual reality tadi. Bahkan anak saya juga Pak, waktu tes TK ada isian Pak. Maksudnya dimasak, dia tulis air dipencet. Dia tidak pernah lihat air dimasak. Dia hanya lihat dari kecil air dipencet. Beda dengan kita, kalau air dimasak. Ini saya kaget juga anak-anak tulis air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini banyak-banyak ini. Kalau kita tidak bikin metaverse, maka orang lain akan memetaverskan Makassar, suka tidak suka. Apa betul itu Pak? Betul Pak. Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi Indonesia ini tidak dijajah lewat metaverse. Betul Pak ya? Betul Pak. Maka Makassar menjadi mudah-mudahan kota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Di pelayanan publik bisa 7 hari 24 jam. Semua pelayanan front desk boleh sudah tutup karena kita tutup jam 5, tetapi pelayanan tetap bisa 24 jam karena lewat metaverse. Dan itu sah Pak ya? Sah menurut hukum. Nah, kenapa kita mesti metaverse? Karena kita ingin Makassar 24 jam, masyarakat terlibat di dalamnya. Kenapa kami hadirkan beliau? Cocok gitu Pak ya? Siap Pak, betul. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang pertama, karena saya dari Forum Kerukunan Umat Beragama, satu hal yang kami khawatirkan jangan sampai bagi kita umat Islam ini bisa terganggu rukun iman kita. Kalau dulu ada rukun iman kita kan percaya kepada malaikat, salah satunya rakib dan atid. Dan hari ini kita bisa mendengar bahwa logika dan fakta terkait dengan percaya kepada malaikat rakib dan atid ini itu seharusnya semakin kuat, karena manusia saja bisa membuktikan hal itu. Jadi jangan sampai justru terbalik, bahwa tidak ada lagi dogma agama karena temuan-temuan teknologi maju seperti ini. Untuk membuktikan itu, mungkin pertanyaan saya, apa avatar ini sudah tahu juga bahwa kapan kita meninggal? Belum ya? Belum Pak? Belum. Oke, supaya ini masih tetap ada Allah yang Maha Tahu segalanya dibandingkan dengan avatar yang diciptakan itu. Terima kasih Pak. Ya, ini untuk membentengi tadi. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan Pak Wali tadi, bahwa ini tentu akan diiringi dengan aspek hukum dari agama masing-masing. Soal kawin melalui avatar, saya kira nanti harus dibahas di MUI juga Pak Wali itu. Ya, ini nanti akan dibahas, karena tidak mungkin kemajuan teknologi seperti ini lalu kemudian kita hanya fokus pada fikih klasik gitu. Pasti akan kita usahakan. Dan terima kasih informasi ini. Saya Pak Daniel ini sengaja untuk hadir, sekalipun saya harus mengajar juga. Terima kasih Pak. Ini informasi baru, jadi kami harus tahu. Kami bersama dengan Basnas dengan ormas yang lain